Teman-teman sekalian, selamat siang. Ya, kita masuk lagi ke materi berikutnya. Ini kita akan mengambil topik terkait dengan vitamin like compounds. Nanti sesi berikutnya kita diskusikan dengan uh, pangan rekayasa genetika. Nah, apa sih vitamin like compounds? Komponen menyerupai vitamin, ya, tapi bukan vitamin. Ya, komponen menyerupai vitamin. Apa itu? Ya, berhubungan dengan vitamin, kinerja di dalam tubuh untuk manusia berhubungan dengan vitamin. Ya, fokus dulu. Tetapi dia bukan komponen dari vitamin. Dia bukan terklasifikasikan sebagai vitamin. Nah, ketika kita mengonsumsi vitamin like compound, saja ada banyak sekali jenisnya. Akan mendatangkan berbagai macam manfaat untuk kita, ya, memberikan manfaat untuk kesehatan khususnya. Nah, saya akan men-share sebenarnya vitamin like compound ada luar biasa banyak. Tetapi hanya men-share yang beberapa yang mungkin teman-teman pernah dengar dan banyak di sekitar kita. Yang pertama adalah kolin, ya. Kolin, kolin dia bukan vitamin, dia adalah vitamin like compounds dan dia hubungannya dengan asetilkolin. Nah, asetilkolin ini ada kaitannya sama kinerja, asetilkolin ini adalah neurotransmitter. Ya, dia adalah pengantar pesan antara otot dengan sistem syaraf. Jadi ketika seseorang mengonsumsi kolin dengan cukup, maka persyarafannya akan lebih baik di dalam orang tersebut. Kolin paling banyak ditemukan di 3 bahan makanan ini: ikan, daging, dan ya sumber protein yang tinggi. Banyak mengandung kolin. So, ini alasan kenapa orang-orang yang vegan stop makanan hewani, veganisme, dan orang-orang yang menjalani diet plant-based diet, mereka memiliki risiko untuk defisiensi kolin. Kalau mereka memiliki risiko untuk defisiensi kolin, maka fungsi asetilkolinnya jadi terganggu. Fungsi asetilkolinnya terganggu, maka otot yang pembawa mesin otot dan sebagainya relatif terganggu. Oke, karena kolin itu tadi. Tes. Oke. Nah, yang kedua adalah karnitin. Kalau teman-teman suka olahraga, banyak yang akan mengonsumsi karnitin. Karnitin lebih lebih familiar sebagai sebuah suplemen. Karnitin ini tujuannya adalah terkait dengan karnitin ini ada terkait dengan produksi energi. Jadi maka tadi disampaikan bahwa banyak orang-orang yang suka gym, fitness, olahragawan, mereka mengonsumsi suplemen-suplemen yang mengandung karnitin. Kenapa? Karena karnitin ini ketika masuk ke dalam tubuh seseorang, dia akan membantu membawa asam lemak rantai panjang, ya, long chain fatty acid, ya, asam lemak rantai panjang untuk masuk ke mitokondria. Di dalam sel, mitokondria adalah tempat untuk pembakaran, untuk pernafasan sel. Jadi metabolisme di dalam tubuh kita itu ada di sel. Komponen sel yang digunakan untuk metabolisme namanya mitokondria. Nah, karena rantainya panjang, untuk masuk ke dalam mitokondria itu susah. Maka dia harus dibantu dengan lipid. Maka ketika seseorang mengonsumsi karnitin dan asam lemak rantai panjang, produksi energinya, ATP-nya, itu lebih efektif. Makanya olahragawan lebih sering mengonsumsi karnitin biar dia bisa perform dengan bagus karena energinya gede. Oke, bisa ditangkap ya. Metabolisme di mitokondria untuk asam lemak namanya beta oksidasi. Sudah belajar sampai situ? Belum? Metabolisme zat gizi makro, makro
Sudah metabolisme lemah berarti sudah harusnya beta oksidasi sudah atau sedang. Dapat semester ini metabolisme makro ya sorry mata kuliah metabolisme belum ya. Nah, mungkin besok. Nah, mungkin dapat IGD di gizi dasar ya itu sekelumit saja metabolisme lemah yang sekelumit. Nanti ada mata kuliahnya khusus untuk metabolisme ya. Nanti akan diajari bagaimana lemak dari yang dimakan sampai jadi energi namanya beta oksidasi. Asam lemak rantai panjang itu butuh karnitin biar dia masuk ke dalam mitokondria. Kalau asam lemak rantai pendek itu nggak butuh karnitin, akan lebih mudah. Paham ya? So kalau kalian mau olahraga, biar olahraganya lebih efektif, konsumsilah protein, clear, sebagai sumber, konsumsilah pangan hewani sebagai sumber lemak yang baik, kan gitu. Nanti tambah karnitin, boleh dalam suplemen. Atau kalau tidak suka suplemen karena banyak orang gizi anti suplemen. Orang kok makan suplemen, kan ada pangan aslinya. Tapi sayangnya pangan aslinya belum tentu cukup. Suplemen menyediakan dengan lebih mudah. Jadi jangan anti dengan sesuatu, tetapi silakan berpikir dengan baik. Nah, di sini ada suplemen, ada makanan-makanan yang mengandung karnitin. Tapi teman-teman sekalian, ini gramasi di bawahnya, ini adalah gramasi protein ya. Jadi bukan gramasi karnitin. Ini ada ayam, beef, babi, salmon, udang, tuna, itu ada 24, 25, 25, itu gramasi protein. Ya ini adalah sumber-sumber protein. Baik dia adalah hewani ataupun dia dalam bentuk yang hewani semua. Apa itu? Semakin tinggi, karnitin. Ada L dan F. Yang aktif itu yang N. Ya. Jadi sering disebut L-karnitin karena dalam bentuk L. Dalam bentuknya L, tapi enggak. Ya, lebih baik yang paling banyak di beef, chicken, fish, dairy products. Isinya semua dairy products. Chicken, beef, dan fish. Karnitin membantu pembentukan energi dari lemak rantai panjang untuk masuk mitokondria. Kemudian alfa lipoic acid. Alfa lipoic acid ini adalah komponen antioksidan. Kemarin kita sudah diskusi tentang antioksidan. Kalau yang antioksidan ini untuk mencegah stres oksidatif, bukan untuk pengawetan makanan atau mutu makanan. Ya, ALA ini akan membantu kita dari berbagai macam kerusakan sel, seperti kerusakan sel di otak, di kepala kita, atau di komponen yang membantu pembentukan energi, mencegah kanker, tapi bukan untuk orang yang sudah terkena kanker, yang menjalani kemoterapi. Ya, nanti kita diskusikan kemoterapi dan kanker di mata kuliah interaksi obat dan makanan. Ya, itu nanti dengan saya di semester berikutnya. Saya kurang tahu 3 atau 4. Ya, orang-orang tertentu ternyata mereka yang terkena kanker dan menjalani kemoterapi ternyata tidak boleh mengonsumsi bahan makanan yang banyak mengandung alam. Nah, nanti bikin efek obatnya turun. Oke, nah alam ini secara alami banyak ada di spinach, tapi bukan bayam yang Indonesia. Bayam spinach di dalam konteks ini, yang inilah bayamnya Popeye, bukan bayamnya Amaranthus. Beda spesies, beda genus bahkan. Jadi bukan, itu tanaman yang sama sekali berbeda dan tidak saling berhubungan. Ya, jadi nama bahasa Inggrisnya bayamnya kita harusnya bukan spinach, tapi amaranth atau amaranthus. Beda. Nah, bayam spinach di sini maka saya pakai bahasa Inggris biar kita tidak persepsi gitu ya. Ini spinach yang seperti ini yang ada di dalam salad. Sering ada di campuran salad.
ya yang satu salad seperti ini. Brokoli, spinach, sama Brussels sprout. Brussels sprout ini seperti kubis tapi kecil-kecil sekali, tak jempol kaki. Kubis yang ukuran tak jempol kaki, mirip seperti kubis. Ya, tanamannya dia batang tinggi, batang lurus, terus nanti ceprul-ceprul kayak bunga gitu. Itu adalah Brussels sprout. Mirip seperti kubis tapi ukuran kecil. Saya di sini belum nemu, di Jogja belum nemu. Di pasar tradisional atau minimarket saya belum pernah Brussels sprout. Tapi di salad waktu di Jakarta pernah nemu Brussels sprout. Kamu bayangkan kubis itu ukurannya sejempol. Nah, caranya makan tinggal diiris, terus kemudian ditumis sebentar, terus kemudian dikasih olive oil. Itu Brussels sproutnya. Terus sama peas ya, apa namanya, polong-polongan, dan yang lain ini banyak mengandung. So kalau kalian mau mendapatkan ini sebagai antioksidan tinggi ala untuk mencegah kerusakan sel, konsumsilah makanan-makanan tersebut. Kemudian juga ada inositol. Inositol sebenarnya pemanis ya, dia bagian dari gula. Dia komponen membran sel. Dia memberikan dampak positif pada secara mental. So kalau teman-teman di era sekarang banyak masalah mental illness, banyak mahasiswa menghubungi saya karena mereka mental illness di prodi kita. Ya, secara pribadi ternyata konsumsi kayak gini ada yang namanya panic disorder. Wah, kalau ketemu langsung panik, nangis, komputer, ada itu. Ada yang bipolar, artis kita yang terkenal, dia bipolar, sering bikin video berbeda-beda. Kalau kalian googling nanti ada artis kita yang terkenal, dia punya bipolar, dan ada juga yang depresi. Nah, ternyata kondisi mental illness seperti itu bisa dibantu perbaikan kondisinya dengan konsumsi kacang-kacangan, biji-bijian dan giumsit yang mengandung inositol. Ya, ada kaitan seperti itu. Silakan teman-teman kalau merasa ada permasalahan terkait dengan itu, ada PCOS. Ada yang tahu tentang PCOS? Polycystic syndrome ovari? Pernah dengar? Apa itu? Kaitannya dengan apa? Orang yang mengalami PCOS maka dia sulit hamil. Kalau menstruasi sakit, sudah menikah lama nggak hamil. Itu bisa jadi ketika didiagnosis, ketika berkunjung ke dokter bisa jadi ada diagnosis PCOS. Sekarang mulai banyak nih teman-teman perempuan yang mengalami PCOS. Nah, orang-orang yang mengalami PCOS ternyata kualitas ovumnya dan regulasi siklus menstruasinya akan lebih baik. Kuncinya ya konsumsi biji-bijian aja. Ternyata PCOS itu berhubungan dengan kegemuan. Ya walaupun nggak semua orang kurus bebas dari PCOS gitu ya, tetapi lebih banyak orang-orang perempuan khususnya, memang PCOS yang memang perempuannya, yang kegemukan itu relatif lebih tidak teratur menstruasi. Relatif ya, artinya tidak fix pasti. Terus kemudian ketika dia menikah, berhubungan dan yang lain, relatif agak sedikit susah punya keturunan. Ada kaitannya sama PCOS. So kalau dari kalian atau keluarga kalian ada yang mungkin mengalami PCOS, terapinya sebenarnya adalah lewat makanan. Ada memang obat-obatan hormon dan yang lain, ya. Tetapi sebenarnya pengaturan makan. Nah, pengaturan makan seperti apa? Ya, berbanyak lain sumber-sumber inositol seperti ini yang ada di kubis, legume, ya, kacang-kacangan, biji-bijian, nuts. Cuman kita di Indonesia itu legumes, beans, seed, nuts, ini sama. Terjemahannya itu kacang-kacangan dan biji-bijian kan gitu. Padahal itu 4 hal yang berbeda. Kelapa, koko, nut, kacang tanah, peanut, itu kacang. So yang dimasuk dalam kategori nuts itu, tapi dalam bahasa Indonesia kita itu
ya cuma yang bentuknya biji, bentuknya kacang, nah gitu. Itu dianggap sebagai itu. Padahal jenisnya nanti banyak banget ya. Ini saya mencantumkan beberapa di antara. So kalau kalian punya keluarga atau sanak teman, silakan untuk konsumsi itu karena ada kaitannya dengan perbaikan mental illness sama PCOS tadi, kandungan inositol. Oke. Kemudian ada PABA, para amino benzoic acid, jadi asam amino benzoat, para asam amino benzoat. Ya, atau vitamin B10. Jarang banget orang membicarakan itu karena ini sebenarnya bukan vitamin ya. Tapi nama lainnya aja B10, bukan vitamin B. So beda, PABA itu bukan. Dia membantu produksi asam folat yang membantu untuk kesehatan rambut dan kulit. Adakah teman-teman, sorry saya itu masih 25 ya. Perempuan di sini 25. 25 atau 24? Perempuannya 24 perempuan. Ya. Harusnya 26 ya dengan Mas Yanwar. Oke. 24 anak di sini. Percaya nggak kalau gizi itu ada hubungannya sama kecantikan? Jadi kalau makannya baik, gizinya baik, itu kulitnya cantik. Kulit cantik kalau menurut perempuan seperti apa? Sih, ditarik ada garisnya, ya. Bukan putih atau hitam ya, kita nggak ngomong warna. Tapi saya yakin teman-teman 24 perempuan yakin bahwa kulit saya sehat. Apapun warnanya. Ya, jadi kita nggak ngomong warna, kita ngomong kesehatan kulit. Ya. Dan betul, ternyata memang apa yang kita makan itu berdampak pada kulit kita. Salah satunya adalah terkait dengan PABA, termasuk rambut yang sehat. Rambut sehat itu bukan rambut yang keriting atau lurus, bukan. Tetapi rambut yang ya tidak bercabang, kan kayak gitu. Pernah lihat rambut bercabang? Ada beneran tuh rambut bercabang. Rambut bercabang, warnanya hitam putih, hitam putih, hitam putih. Terus kusut dan yang lain, itu rambut yang tidak sehat. Nah, ternyata konsumsi PABA dia ada di telur dan hati ayam. Itu paling banyak telur dan hati ayam. Itu ternyata bisa membantu kesehatan kulit dan rambut. Tanpa kalian konsumsi apa namanya vitamin kulit yang aneka macam itu. Ya, lewat makanan saja. Salah satu prodi gizi di Indonesia, bahkan mata kuliah unggulannya adalah kecantikan. Gizi dan kecantikan. Jadi sekarang banyak orang mulai sadar bahwa ternyata polutan kan banyak banget toh. Pulang kuliah kayak asal langsung bilang bintang buat apa dibuka gitu. Pulang kan pakai jaket ketutupan, tapi buka kan nggak dijaketin, cuma pakai masker doang. Tapi bawah mata kan nggak dimaskerin, maka pakailah hijab tertutup dengan mata doang. Ya, enggak ya, aku ya. Tapi kan paparan ada di mana-mana. Keluar sana tuh kena panas, debu dan yang lain. So, kesehatan kulit dan sekarang menjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Nah, PABA ini ada kaitannya sama membantu untuk apa namanya kesehatan kulit dan rambut. Kemudian ada koenzim Q10, ya, koenzim Q10 atau ubiquinol. Itu koenzim yang peran di dalam reaksi redox, itu membantu menetralkan radikal bebas, sama seperti antioksidan pada umumnya. Koenzim 10 ini, Q10 ini bisa membantu untuk kerusakan jaringan, itu bisa memperbaiki inflamasi dan nah, keunggulannya Q10 atau ubiquinol itu di sini. Kalau punya teman-teman punya orang tua, kakek nenek yang sudah mengalami Alzheimer atau Parkinson, ya kepikunan karena degeneratif, ya itu bisa dibantu perbaikannya atau bahkan mungkin dicegah dengan konsumsi makanan-makanan mengandung ubiquinol. Contohnya apa? Ada apa namanya? Sarden, beef, apa ini? Olive oil, unggas ya, poultry, brokoli, sunflower oil, cheese, butter,
Tapi di dalam makanan itu jumlahnya sedikit. Ya, ada di dalam daging-dagingan dan protein-protein yang berasal dari sereal, beras, beras, kemudian gandum itu banyak mengandung ubiquinol tapi jumlahnya sedikit. So ubiquinol banyak dikonsumsi melalui suplemen. That's why jangan anti dengan suplemen. Ya, ada banyak orang di bidang gizi yang stop suplemen itu jelek, nggak boleh konsumsi suplemen kecuali membutuhkan. Nah, gitu. Ya, kan kalian nggak tahu membutuhkan atau tidak tahu, tidak. Kalau ternyata dari makanan kita nggak cukup, nggak mungkin kita konsumsi sarden setiap hari, sarden tok isinya, nanti nggak variasi. Nah, saya konsumsi suplemen bagi yang memang membutuhkan suplemen ubiquinol. Ini yang sekarang resolusi 2025 saya. Setiap hari konsumsi antosianin. Makanya tadi saya tinggal sedikit. Nanti di rumah bikin lagi. Apa tadi? Bunga telah. Ya, saya selalu menyampaikan ke kalian makanan alami yang memiliki warna merah, kuning, hijau, biru, bahkan mungkin putih, itu ada kandungannya sendiri-sendiri. Dan ketika warnanya merah tua, ungu, itu kandungan antosianinnya tinggi banget. Antosianin itu adalah salah satu bagian uh, uh, dari flavonoid. Ya, di sini flavonoid atau vitamin P. Pernah dengar vitamin P? Nah, that's right. Ini vitamin lainkom, bukan vitamin, tapi nama lainnya aja. Ya, jadi jangan pernah ngomong vitaminnya contoh vitamin P. Mungkin nggak semua orang familiar. Tapi kalau ngomong flavonoid, semua orang saya yakin familiar itu. Ya, flavonoid contohnya dia adalah fitokimia di semua buah dan sayur. Hampir semua buah dan sayur pasti mengandung fitokimia berupa flavonoid. Cuman kadang kita nggak tahu yang kita konsumsi itu mengandung apa. Itulah kenapa Mbak Raffi ini bikin telang di Kalimantan. Kamu nggak ngerti manfaatnya apa. Cuman nanti biar sehat. Gitu aja tuh. Besok kamu pulang ke Kalimantan, kamu ngomong, minum telang. Biar apa? Biar sehat tuh. Ya itu. Wah, nggak usah terangin ke kuliah. Minum gini. Nah, flavonoid ya jenisnya itu banyak. Ada isoflavon, iso. Kalau kalian dengar kata iso, itu datang dari soy, datang dari kedelai, soy kedelai. So isoflavon itu sering didapatkan dari produk-produk yang dari kedelai. Sari kedelai, tahu, tempe, kedelai itu sendiri itu mengandung isoflavon. Pernah dengar mitos apa tentang isoflavon dan kedelai? Ada yang pernah dengar sesuatu mitos tertentu? Saya bilang itu mitos tentang jangan konsumsi kedelai karena ada isoflavonnya. Pernah? Loh? Jadi oke-oke aja konsumsi kedelai, tahu, tempe dan yang lain? Oh ya. Ya. Apa? Oh sehat. Oh iya. Oke. Tadi ada istilah PCOS. Ya. Tadi kan kita ngobrol PCOS. Ada orang yang PCOS. Tuh, yang kedua apalagi ya? Cancer payudara. Ada yang cancer payudara di sekitar kalian? Tidak ada. Tapi di sini 24 orang berisiko punya cancer payudara. Ya, kamu tidak, saya tidak. Oke. Tidak juga fokus. Karena ini bicara tentang kalian. Ya, bukan bicara tentang kita. Tapi kamu tetap perhatikan. Karena istrimu besok nanti kamu cerita sama istri. Itu cara menarik cewek, Mas. Jadi, Dek, mau nggak tak jelasin soal kanker payudara dan cara menghindarinya. Satu NTT nggak ada yang melakukan itu, kamu bisa cerita dari sini dengan Mas Ray. Nah, ada mitos orang yang kena PCOS ataupun kanker payudara itu tidak boleh konsumsi isoflavon.
produk-produk mengandung isoflavon, produk-produk yang berbasis dari kedelai, karena katanya itu nanti justru memperparah kondisi. Orang-orang dianggap jangan konsumsi apa tadi sari kedelai, karena isoflavonnya kan begitu. Oh, jangan nanti kena kanker payudara. Ya, saya luruskan karena itu mata kuliah saya nanti di dietetik cancer, ya, dan mungkin semester 6 atau semester 5 saya lupa. Cancer dan isoflavon, ya. Jadi ada penelitian tikus itu diberikan konsumsi isoflavon, ada kaitannya sama tikus-tikus tersebut mengalami kanker payudara. Ya, nah, jadi orang jadi mengambil kesimpulan bahwa oh kalau kita konsumsi isoflavon dalam dosis yang tinggi dan panjang itu berisiko muncul kanker payudara. Nah, penelitiannya berbasis tikus dan itu real, ya. Namun hasil sebaliknya jika penelitian tersebut dilakukan pada manusia. Justru ketika pada manusia tadi yang disampaikan Mbak itu justru itu lebih sehat untuk mencegah kanker payudara. So itu mitos. Ya, kalau pada tikus, ya, tapi metabolisme tikus dan manusia tidak sepenuhnya sama. Bagaimana tikus tubuhnya menerima isoflavon, bagaimana tubuh kita menerima isoflavon, totally different. Oke, pada isoflavon ya. Tapi nanti di diskusi hal-hal lain, saya sampaikan penelitian tikus sama penelitian manusia bisa diterapkan. Tapi pada isoflavon hasilnya beda. Oke, nanti kalau ada teman yang ngomong ya, kalian bisa jelaskan. PCOS juga sama. PCOS ada kaitannya sama lemak. Tadi saya ngomong gemuk ya. Nah, isoflavon ada kaitannya sama lemak. Ada orang yang beranggapan, oh PCOS, jangan kedelai-kedelean, itu dihindari ya. Tapi enggak, justru sebaliknya. Ya, tadi bukan isoflavon buat kedelai, baik untuk orang-orang yang PCOS, tapi ada kandungan inositol. Oke? Jadi materinya jangan disebutnya bermanfaat buat kita semua, walaupun mungkin belum. Ya. Ada flavonoid yang aneka sayuran, bawang dan yang lain. Ada flavonol, ada jenisnya banyak. Kemudian juga ada antosianin, kemudian berbagai macam antosianin yang relatif berwarna ungu, kubisnya pun yang ungu, tapi di sekitarnya kan tipis. Ya, kubis yang ungu pernah lihat ya, di sebelah setelahnya ada kubis. Kemudian ada isu. Nah, mereka flavonoid ini memberikan dampak positif juga pada pencegahan varises, varicose veins. Tapi varises pun lihat ada di mana? Nah, biasanya belakang betis ada pembengkakan pembuluh darah vena. Ya, tapi beda ya antara varicose veins sama spider veins itu beda. Yang kayak jaring laba-laba itu bukan itu spider veins. Kalau ini adalah varicose veins. Pembuluh darahnya kelihatan banget itu loh, yang vena membengkak. Sama hubungannya juga dengan di sini ada hemoroid, pembuluh darah jantung. Hemoroid itu apa namanya, ambeien, wasir. Nah, itu bisa ditangani dengan konsumsi bioflavonoid. Konsumsi mulai dari flavonoid, antosianin, isoflavon. Coba teman-teman kalian kalau di rumah kalian sakit bisa konsumsi. Saya punya resolusi tadi 2025 saya mencoba untuk jadi agen telang, bukan untuk jualan, tetapi biar orang lain bisa apa sih konsumsi makanan fungsional materi kita, antioksidan materi kita, terus sekarang vitamin like compounds materi kita. Ya, nggak ada BTP-nya tapi ya dia memberikan rasa. Ini ada di sayur, buah, wines, nuts, coklat, ada wine. Tahu? Pernah konsumsi? Wine? Belum. Wine yang bukan dari beras, itu bukan wine. Wine yang dari fermentasi dari anggur.
ya, dia dianggap punya flavonoid namanya resveratrol. Resveratrol ini bagus banget buat mencegah penyakit jantung koroner. Jadi kalau di Eropa, kami punya kebiasaan minum wine 1 sloki setiap kali makan selesai. Seperti pencuci mulut gitu loh. Tapi cuma 1 slok aja, nggak sampai mabuk. Itu kalau itu orang Indonesia yang sampai mabuk. Ya, di sana 1 slok aja. Dan memang wine beneran. Kota kota kami, kota Porto, itu penghasil port wine. Wine Porto yang cita rasanya manis, beda sama negara lain yang wine-nya kecut, pahit, bau sengar gitu. Kalau wine Porto manis, ya. Jadi kelebihannya itu. Nah, ada penelitian, kenapa orang Eropa itu konsumsi dagingnya luar biasa tinggi, lemaknya luar biasa tinggi, tapi kasus jantung koronernya paling rendah sedunia. Ternyata karena mereka punya kebiasaan konsumsi wine, karena ada kandungan resveratrol. Oke? Nah, informasi kayak gini tidak bisa kita sampaikan di mimbar umum, karena nanti akan ada mispersepsi. Bahwa, oh yang penting anggur toh, nah, cap anak-anak, nah, gitu. Anggur cap anak-anak. Nah, itu tidak mengandung resveratrol karena yang terfermentasi adalah dari nira kelapa, dari nira aren, dari beras ketan, itu tuh. Mereka terfermentasi dari karbohidrat seperti itu tidak. Itu nanti jadinya tua. Ya kan? Itu bukan. Itu bukan. Memang mengandung alkohol, tapi konteks wine di sini bukan pada alkoholnya, tapi pada resveratrol. Nah, resveratrol ini dari anggur, tapi dari bagian kulit. So kalau kalian suka anggur, kulitnya jangan dikupas, makan sekulitnya. Tapi kalau milih anggur hijau atau ungu, ambillah yang ungu. Karena ungu di sini ada antosianin, resveratrol adalah bagian dari situ. Saya sampaikan warnanya, ya, konsumsi yang berwarna itu nanti memberikan kandungan yang tersendiri. Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Tadi vitamin lain kompon, materi berikutnya adalah tentang pangan rekayasa genetika. Apa yang kalian tahu tentang pangan genetika? Yang terlintas ketika ada istilah modified food. Modified organism atau organism food modified atau pangan rekayasa genetika atau pangan rekayasa. Nah, kalau mata kuliah fisika rekayasa pangan, tapi beda. Kalau ini ada istilah rekayasa genetika pada makanan. Apa yang kalian terlintas ketika dengan istilah seperti itu? Ini kan? Ya, pernah dengar rekayasa genetika? Belum? Belum pernah? Oke. Rekayasa itu artinya apa? Hmm? Pembuatan. Oke, apalagi modifikasi. Kalau modifikasi genetika terlintasnya apa? Genetika itu apa? Gen pembawa sifat gitu ya. Ya, pembawa sifat yang dimodifikasi. Jadi seseorang melakukan utak-ngatik gen sesuatu biar jadi berubah gitu kan. Tapi ini dilakukan pada makanan. Ya, kita coba cek. Serotaunia. Pernah dengar istilah itu? Bicara tentang mata kuliah yang bicara tentang vitamin A. Pernah dengar istilah kalau kalian kekurangan vitamin A, dampaknya adalah buta senja. Paling istilah itu KPA itu doang kan? Iya. Kalau itu berlangsung lebih lanjut, itu akan menjadi seperti saraf kami.
ya, low dan pitot sudah nggak bisa dipakai dengan melihat dengan benar karena vitamin A. Nah, mengetahui permasalahan vitamin A mulai banyak. Ini salah satu berita yang menurut saya menarik sekali ini. Gitu kelihatan. Ya, nah, di Asia Selatan ya. Mereka mencoba melakukan fortifikasi. Melakukan rekayasa genetika. Bagaimana beta karotenis di beras yang mengandung beta karoten. Namanya biofortifikasi. Jadi fortifikasi tapi lewat makhluk hidup. Ya. Jadi tanaman tersebut, tanaman beras yang aslinya warnanya putih seperti ini, tapi sudah direkayasa genetika sehingga padinya, tanaman padinya itu bisa memproduksi beras yang mengandung vitamin A. Jadi bukan beras yang disuntik vitamin A atau ditambah vitamin A seperti minyak, ditambah vitamin A, bukan. Tapi secara alamiah itu direkayasa. Biar apa? Ya, biar kalau orang konsumsi ini dia sudah mendapatkan vitamin A lewat beras. Nah, untuk mengatasi masalah selokalinya di wilayah Asia Selatan yang cukup banyak. Ini nanti ketika kita bicara rekayasa genetika banyak yang perlu disikapi dengan baik karena kamu ngutang adik gaweane Gusti Allah. Iya kan? Dia udah adik. Ya, jadi rekayasa genetika. Tapi ya nanti tinggal dilihat ya. Banyak contoh-contoh nanti semoga teman-teman bisa kritisi dengan baik. Oke? Ini saya capture tadi malam. Januari 9 2025 jam 7 kurang tadi malam. Ini populasi dunia sekarang 8 miliar. Banyak banget ya. Meninggal, lahir dan yang lain ada semuanya statusnya. Hari ini 8 miliar. Bisa dibayangin nggak kalau sawahnya dibikin perumahan semua? Terus yang nanam padi siapa? Yuk kamu makan apa? Kan gitu tuh berpikirnya tuh. Apalagi hujan panas padinya nggak jadi kerendam air. Ketika panas nggak dapat air, ketika hujan kerendam air mati semua. Tanahnya makin dikit. 8 miliar semua makan. Nah, maksud saya omongan gini ya. Sehingga banyak usaha akhirnya digunakan untuk memberikan makanan pada 8 miliar ini pada kondisi yang tidak menguntungkan tadi. Teman-teman, Indonesia pada akhirnya membuat tebu transgenic. Tebu transgenic, apa maksudnya? Di sini disampaikan bahwa bagaimana bikin tanaman tebu yang batangnya mungkin besar. Bibitnya kecil, normalnya kecil. Kalau kecil kan gulanya sedikit. Tapi kan kalau gede, panennya banyak tuh. Nah, bagaimana ketika nanam, tebunya bisa gede. Bagaimana kalau tebu yang awal itu perlu disirami dan dikasih pupuk, ini sudah dibiarin aja tumbuh subur. Kan berarti sifatnya berubah. Bagaimana kalau tebu biasa itu baru bisa panen setelah ditanam 1 tahun. Tapi kalau tebu ini boleh nggak ya panennya setahun 2 kali, jadi setengah tahun sudah bisa panen. Sifatnya berubah. So itulah transgenic. Mulai berpikir ya. Jadi sifatnya diubah. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang semakin tinggi. Contohnya lagi, kalian lihat di sini. Indonesian demands. Kita butuh kedelai untuk bikin tahu, tempe, sari kedelai Bu Ade dan yang lain. Ya, setiap setiap tahun kebutuhan kita itu 2,7 juta ton. Impornya 2,7. So produksi lokalnya nggak mau pakai. Kalau ngandelin lokal apakah bisa? Nggak bisa, nanti tempe menjerit harganya.
Sering tahu ketika kedelai naik harganya jadi muncul di berita, tempenya jadi lebih tipis lah, dibanyakin tepungnya lah, harganya naik. Jagung juga sama. Kebutuhannya 7,5 juta, tapi produksinya hanya 4 juta. So impor 3,5. Nah, impornya datang dari negara-negara yang sudah menjalani transgenic. Inilah kenapa ini nggak ada prakteknya Pak tahun, tapi sekarang menjadi sesuatu yang kalian harapannya bisa mulai informasi bahwa makanan yang tadi ada di meja kalian semuanya itu bisa jadi pangan rekayasa. Bahan makanannya itu pangan tersebut diolah dari bahan makanan yang rekayasa. Kalian lihat GMP atau genetically modified food atau pangan rekayasa genetika adalah ketika bagian dari pangan tersebut itu sudah direkayasa. Biar apa? Yang biar dia awet, biar dia tidak gampang rusak oleh berbagai macam hal. Ya. Kalau kalian lihat ada yang petani di sini, keluarga petani, petani beras, ya petani beras mas, Mbak, suster juga. Oh bukan, petani beras. Itu selain dikasih pupuk, dikasih apa? Biar nggak kena serangga, wereng dan yang lain. Semprot toh? Apakah yang disemprot? Aduh, beras petani. Set, set, biar nggak kena apa. Jadi cuma ada gulma. Tahu ya gulma, rumput liar, boleh nggak ada di dalam sawah kalian? Nggak boleh. Bagaimana terkait rumput liar tersebut? Apakah dicabutin satu-satu atau disemprot atau apa? Disemprot. Kalau disemprot apakah saat tanaman sedikitnya jangan sampai kena padinya? Apa yang dilakukan Mas Rey? Semuanya. Jadi padinya kena. Kok bisa padinya nggak mati? Nah, itu herbisida. Padinya toleran. Bukan khusus buat rumput saja. Tapi padinya itu nggak pas. Kalau padinya asli padi tanpa rekayasa genetika, kena herbisida. Sama kayak racun serangga. Racun serangga kamu tersemprot, mati. Nyamuk, lalat, mati. Karena kita nggak toleran. Tapi rumput mati, padinya enggak. Nah, apa maksud saya? Karena padinya itu sudah ada rekayasanya. Biar apa? Biar kalau disemprot herbisida tertentu, dia tidak mati. Biar ketika kering, airnya dikit, dia tetap hidup. Atau justru sebaliknya, ketika banjir, dia nggak busuk. Paham maksud saya ya? Jadi sifat alami dari produk, sifat alami dari tanaman tertentu, atau nanti hewan, itu dibuat unggul. Biar nggak gampang mati. Oke? Dulu ada yang tanam jagung? Ada? Satu pohon jagung aslinya berapa jagung? Satu pohon jagung, jagungnya ada berapa? Aslinya satu. Tapi kalau kamu nanam jagung, satu pohon cuma isi satu, rugi nggak? Rugi. Maka sekarang ada tanaman satu pohon jagung bisa dua, bisa tiga. Kan berarti sudah sifat yang diubah. Sekarang nangkap sekarang ya. Oke, ya itu sudah mengalami rekayasa genetika jagung. Karena permintaan jagung tinggi di dunia. Walaupun kamu nggak makan jagung, tapi tadi saya ngomong, jagung itu ada di semua produk makanan dan minuman. Kan yang kalian konsumsi tadi, itu semuanya mengandung jagung. Karena fruktosa dari jagung. Termasuk ini, gula. Gula untuk orang diabetes. Ini dibuatnya dari jagung, bahkan ada gambar jagungnya. Jadi permintaan jagung itu gede banget. Yang tiga, jadi jagung itu aslinya satu tanaman satu.
Ya. Nah, tinggal lihat tomat yang kayak gini. Itu ada rekayasa genetikanya juga. Bagaimana biar tomatnya gede, merah, nggak segera busuk, nggak gampang rusak, nggak. Karena kalau tomat lama itu peok-peok, dia mulai menghitam. Tahu? Bagaimana biar tomat? Nih, jadi teman-teman sekalian, sekarang karena ada peningkatan iklim global yang mulai berubah, pemanasan, kemarauannya sekali kemarau panjangnya kita ampun. Sekalinya hujan nggak berhenti-berhenti. Kemudian air laut naik, hama makin susah. Orang-orang gunung itu mulai mengurangi hama dengan membuatnya jadi sambal. Apa? Itu kan sedikit banget itu lembing yang dipakai. Penyakit tanaman mulai berangkat. So, bagaimana caranya bikin benih yang punya sifat unggul? Kalau kering dia tahan. Ada organisme pengganggu. Kemudian eh, sekali panen dia bisa hasilnya lebih banyak. Kan berarti sifatnya sudah berubah. Transgenik itu namanya. Pangan transgenik. Ini sejarah-sejarahnya nanti bisa dibaca sendiri. Ini kalau di Indonesia teman-teman sekalian. Indonesia justru KB 2 anak cukup, tapi sekarang berapa? Bukan anjuran KB, enggak tahu. Berapa anak sekarang? Enggak tahu. Nanti banyak-banyak baca ya. Ada berita tonton aja. Berita apa aja, ada koran, ada berita, ada post up muncul di sosial media kalian karena algoritma tertentu. Silahkan dibaca. Karena mungkin bukan mata kuliah kalian, tapi itu relate sama kalian di masa depan. Ya, sekarang nih lahan pertanian banyak dijadikan perumahan. Ada yang rumahnya dari sawah tadinya, ya tadinya sawah. Ini kampus ini dulu sawah. 2007. 2007 itu saya masih kuliah di Undip. Kata teman-teman ini tuh dulu sawah. Kalau kampus timur itu udah lama. Tapi kampus ini kanan kiri ini semuanya masih sawah semua, Radian. Semuanya sawah. 2007 belum begitu lama. Baru 20 tahun belum ada. Saya masih kuliah. Itu sawah. Sekarang sudah jadi kos-kosan, rumah, minimarket, sudah lagi ada hotel. Depannya ini sedang dibangun lagi. Ya kan? Saya nggak ada tanaman lagi. Nolok Gaten, dulunya sawah semua itu. Sekarang sudah jadi perumahan, kafe, dan yang lain. Sawahnya hilang. So, yang nanam siapa beras? Ketika orangnya semakin lama semakin banyak. Ya, maka dibutuhkan akhirnya Indonesia impor dari negara-negara yang bisa produksi secara lebih banyak. Nah, sayangnya mereka produksi bukan luasnya lahan, tapi pinter. Bagaimana sekali panen banyak pada lahan yang sama. Ya, karena ada rekayasa genetika. Apa yang terlintas ketika saya mencantumkan gambar semangka di sini? Selain bentuknya itu sengaja saya acungkan kalian. Jadi kalian bukan fokus pada bentuk. Kalian bisa bikin semangka bentuk kayak gini ketika dia kecil ada wadahnya. Tapi itu bukan rekayasa genetika. Apa rekayasa genetika pada semangka? Bukan, karena memang ada kuning, ada merah. Apa? Semangkanya, semangkanya yang ketika kalian mengonsumsi semangka, apa yang kalian harapkan dari semangka tersebut? Selain itu, semangka tanpa biji itu rekayasa genetika ternyata. Karena aslinya semangka penuh biji, gede-gede lagi, sampai bisa dijadiin kuaci. Nah, benar, kuaci semangka ada, saking gedenya. Tapi kan mengganggu. So, produsen membuat bagaimana ya caranya biar semangka ini bisa makan semuanya. Nggak perlu nyingkirin biji-bijinya. Termasuk pisang. Pisang itu aslinya
ada bijinya, kayak pisang kutuk, pisang batu, itu yang asli. Pisang Cavendish dan yang ini kan nggak ada bijinya tuh, itu sudah pakai rekayasa genetika tanpa kalian sadari. So hidup kita sudah nggak bisa lepas dari rekayasa genetika tuh. Saya kembali ke pernyataan tadi. Berarti sifat alami dari makanan yang diberikan oleh Gusti Allah sudah banyak berubah. Nah, nanti disikapinya dengan berbagai macam sudut pandang. Kalau teman-teman yang Katolik, saya yakin teman-teman pernah dengar Paus pernah bilang rekayasa genetika, jangan ngutak-ngatik. Tapi kita nggak bisa lepas dari itu. Beras itu juga mungkin lepas dari rekayasa. Itu beras itu banyak banget rekayasa genetika dari beras. Beras itu zaman dulu kalau panen setahun cuma bisa 2 kali atau 1 kali, karena masa tanamnya sampai dia muncul bulir dan dia matang cukup lama. Tapi sekarang enggak, cepat banget, ada yang sampai 3 kali dalam setahun bisa. Ayam, ada yang pelihara ayam? Mas Ray, kamu selalu semuanya ya? Kok bisa saya? Ayam dari siap potong usia berapa? Oh, 3 bulan. Katakan. Itu kalau ayam kampung, itu pun masih kecil. Tapi kalau ayam negeri, yang kalau dibeli dari ayam Jogja, ayam brutus, itu kan gede-gede banget tuh. Eh, dada tanpa tulang dan yang lain, itu kan gede banget. Usia berapa kira-kira? 4 bulan. Itu kalau ayam kampung, ya. Tapi kalau ayam negeri, 1 bulan. Bagaimana bikin ayam cepat gede? Nah, disuntik apa? Cuma disuntik doang? Enggak. Jadi ada rekayasa genetika pada hewan. Pernah makan lele? Bagaimana lele? Apakah lele Jawa? Yang asli lele? Apa lele dumbu? Dumbu itu kebanyakan di pinggiran-pinggiran ketika pecel lele dan lele goreng dan yang itu lele dumbu. Apakah bisa kamu ternak lele dumbu? Betina jantan jantan dikawinin dia jadi anak-anak lele. Itu rekayasa genetika. Bagaimana ayam lehor tadi, ayam negeri, betinanya sama jantannya, apakah dia akan bertelur dan menghasilkan ayam yang sifatnya sama? Sudah. Jadi ada rekayasa genetika pada ayam, pada ikan, bagaimana dia tumbuh cepat gede, tapi produsen pinter. Kan kualitasnya jadi bagus tuh. Kalau dia bisa kawin menghasilkan anak, kalau anaknya juga bagus, produsennya rugi nggak? Hmm? Ayo berpikir, ayam atau ikan itu yang kualitasnya bagus kan yang cepat gede. Kalau ayam atau ikan tersebut dikawinkan oleh konsumen, saya produsen menghasilkan ayam atau lele yang kualitas, terus kalian beli karena tahu produk saya bagus, terus kalian di rumah memproduksi, mengkawinkan, terus menernakkan sendiri, saya rugi atau enggak? Kenapa? Hah? Saya nggak dapat konsumen dong. Kamu nggak beli ke saya lagi, mau kamu jadi produsen yang baru. Paham ya? Rugi. Sehingga rekayasa genetika ini pinter. Mereka membuat sifat hanya pada induknya saja. Tapi ketika dianakkan, anaknya sifatnya sudah beda. Nah, maksud saya, itu terjadi di perumahan kami, di Godean. Kami pelihara ayam, 300, tapi ayamnya khusus. Ayamnya ayam negeri, tapi cita rasanya kampung, di mana dagingnya itu alot, warnanya rasanya beda. Tapi hanya pada ayam itu saja.
Jadi ketika ayamnya digedein terus kemudian dikawinkan dengan pejantan, nggak jadi sifat itu hilang. Anaknya sudah nggak sifat kayak gitu lagi. Jadi mau nggak mau yang dilakukan oleh orang-orang di masyarakat adalah hanya membesar beli anak dari saya, terus kalian membesarkan aja. Tapi kalau kalian mengkawinkan anak tersebut, suatu saat ketika dia dewasa, punya keturunan berikutnya, sudah beda keturunan. Paham? Itulah sekarang bisnisnya seperti itu. Kamu mau ayam kampung tapi murah? Nah itu loh. Itu yang di pinggir-pinggir jalan. Ayam goreng kampung itu bukan ayam kampung teteli, ayam kampung yang diumbar makan ngeker-ngeker itu bukan. Tapi ayam yang kayaknya saya sampaikan itu tadi, dia anaknya sudah direkayasa sejak dari telur. Jadi ketika netes, satu ekor itu sudah dijual ke Jakarta dan yang kebetulan teman saya, dia menjadi supplier itu dari Klaten. Jadi setiap 3 hari sekali bawa satu gerbong kereta, 1 juta ayam setiap 3 hari ke Jakarta untuk digedein di orang Jakarta. Nanti 1 bulan sudah cukup sebelah. Waktunya cepat tau, tapi cita rasanya empuk. Jadi dagingnya kalau bukan klemer-klemer gitu, beda ya. Isinya daging bukan bukan lemak. Nah, itu dari rekayasa. Kayak lele, lele itu mau lele jumbo yang kamu pelihara bawa sampai dia segede kaki, ya nggak mungkin menghasilkan anak-anak lele. Dia nggak bisa dikawinkan. Mandul semua itu lele. Kenapa? Ya biar kamu bukan untuk ternak, kamu hanya membesarkan aja. Maka di setiap hari di pasar lele ada benih-benih lele yang segede jari-jari. Nangkep maksud saya ceritanya? Ya itu sudah di rekayasa. Tapi kemudian tapi di sini di mayoritas memang bicara tentang tanaman. Tapi saya tadi share tentang hewan. Mau nggak rekayasa genetika pada kecoa nanti semprot diinjek dibalikin tetap hidup. Jadi kalau ada yang merekayasa itu semprotan kan nggak laku lagi. Ada juga teman saya di UGM, mereka ada pusat studi untuk mengembangkan Wolbachia. Jadi nyamuk kan dia penyebab malaria dan dengue. Nah, nyamuk tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa dengan cacing tertentu, Wolbachia. Nyamuk tersebut diinfeksikan cacing tertentu dan nyamuk tersebut lepas bebaskan di Yogyakarta. Nyamuk pejantan tersebut akan kawin dengan nyamuk betina. Nah, anaknya itu akan bebas, dia anti malaria dan anti dengue. Belum pernah dengar. Itu profesornya kemarin menjadi salah satu perempuan berpengaruh di dunia. Dari 100 perempuan berpengaruh di dunia, salah satu profesor dari UGM yang mengembangkan nyamuk modifikasi. Kita nggak bisa buang sampah jangan sembarangan nanti jadi sarang nyamuk kan saya kita itu kan sudah pesan dari zaman dulu kan. Tapi DB malaria tetap ada. Ya sudah kita bikin nyamuk pejantan yang bikin ketika reproduksi dengan betina, anaknya kebal terhadap virus dengue. Kan nyamuk itu cuma pengantar doang. Yang menyebabkan DBD itu kan virusnya. Nyamuknya kan terpapar virus. Nah, ini bikin nyamuk yang anti terpapar. Jadi nyamuknya nyamuk kualitas. Jadi kalau ketemu, tapi kan kita nggak bisa melihat ini nyamuk yang sehat, ini nyamuk yang sakit itu. Oh ini nyamuk rekayasa kita tuh jangan ini yang rekayasa, yang nggak rekayasa kan nggak bisa lihat. Nah, kemarin sudah dilepas, tapi saya kurang tahu programnya jalan atau enggak karena gede buat biayanya. Ya, teman-teman saya banyak terlibat di pembuatan nyamuk modifikasi. Saya nanti beritanya dilihat ya, Bulbasia, nyamuk di UGM, rekayasa UGM. Menurut saya hebat. Kayak gini, semangka tanpa biji, nyeneng kita, nggak usah mikir akan kelelekan semongko, biji semangka, udah makan aja habis semua. Saya menguntungkan sekali. Tapi apakah aman? Ketika sifat dari sebuah makanan atau hewan atau tanaman itu kita rekayasa.
Apakah aman? Kita nggak ngomong soal agama dulu nih di sini. Tapi aman nggak? Karena jangan-jangan ketika ketika kita mengubah sifat menjadi sebuah yang menguntungkan seperti ini, muncul sifat negatif yang kita nggak suka. Nah, itu yang di di apa namanya ditakutkan oleh orang-orang di dunia yang sering demo anti GMO. Nah, sering ada yang begini, anti GMO. Kenapa mereka khawatir? Kalau kita masih makan makanan yang GMO, genetically modified organism, itu menimbulkan sakit di masa depan. Banyak yang khawatir kan? Di sisi lain itu tidak sesuai dengan etika keagamaan kita junjung, karena Tuhan ngasih syarat, ngasih makanan dengan sifat ini, kok kamu mubah-mubah, nggak pakai izin lagi, kan nggak izin dulu. Istilah izin ya, saya mau bikin rekayasa, gitu kan enggak. Ya, jadi ada risiko-risiko kayak gini. Nah, ya, no GMO, ya banyak yang demo. Tapi kalau di Jogja, saya belum pernah dengar demo GMO. Udah yang penting kedelai murah kita udah aman, kedelai mahal lah. Tapi kedelainya kita yang kalian konsumsi kan kedelainya gede-gede. Pernah bedain nggak kedelai lokal Indonesia sama kedelai impor? Nggak tahu bedanya apa. Pernah lihat kedelai yang rebusan di pinggir jalan itu? Yang direbus, yang dijual rebusan kedelai. Warnanya apa? Hijau. Tapi kalau tempe hijau kan apa? Putih, kuning. Kedelainya sama nggak? Beda. Kedelai kita tuh gepeng, agak gepeng, gede. Kedelai lokal, kedelai impor tuh beda. Semuanya sudah dimodifikasi. Ya, ini potensi-potensi kerugiannya. Silakan nanti teman-teman baca potensi-potensi kerugian. Karena di satu sisi kita untung karena sifat yang kita harapkan muncul, panganan tersebut awet, daya tahannya bagus, ya panennya banyak, tapi sifat jeleknya ternyata bisa muncul tanpa kita duga. Jadi sudah banyak disiap. Ini regulasinya, kita ada regulasi-regulasi terkait dengan rekayasa pangan genetika, dan yang penting adalah saya menyampaikan lagi label. Kalau kalian memang anti GMO, silakan. Kalau kalian nggak ada masalah, silakan. Tapi produsen sekarang menyampaikan di dalam label produknya itu GMO atau ini salah dressing ada mayorisnya vegetable oil. Vegetable oilnya dibuat dari minyak nabati yang diolah menggunakan negara. Jadi konten itu menggunakan soya beans. Soya beans itu jadi minyak nabatinya pakai minyak kedelai, kedelainya wajib pakai GM. Jadi kalau di luar sudah ada. Jadi orang yang memang menghargai keputusan orang ketika memang anti GM ya menyampaikan ini mengandung GM. 5 digit dan diawali 8 maka genetikally modified ini 5 digit awalnya. Kalau kalian atau saya mungkin sebelum tahu ini dapat apel, oh kayak ini cuci makan kan gitu dong. Ini makanan GM. Apakah bahaya? Bonus. Kita nggak tahu. Nanti di depan ada potensi. Gitu. Kalau di awali 4 itu konvensional pakai pestisida, di awali 9 organik. Pernah dengar ya pangan organik? Itu lawannya GMO. Organik ya udah tanamin bebas. Rubung semut, rubung ular ya sudah pupuk organik. Tapi harganya lebih mahal tuh. Lawannya GMO. Organik itu apa adanya. Ini non GMO natural atau organik apel ini. Ya, tapi kalau di sini ini produk jagung pipil. Kalau di luar negeri ada jagung pipil yang dimasukkan ke dalam kaleng. Ini mereka mengandung atau jagung tersebut diolah dengan GMO di saat ditanamnya. Oke, simpulannya yang bisa kita ambil hari ini,
Genetically modified food itu ada teknik modifikasi atau manipulasi genetika biar apa? Ya, apa namanya? Mendatangkan sifat-sifat yang unggul pada tanaman. Tapi dari risiko jangka panjang yang belum kita ketahui. So, karena ada risiko yang belum kita ketahui, kalau produsen punya produk dengan transgenik perlu disampaikan di dalam plan. Dan kalian kembalilah ke kalian. Kalian mau konsumsi itu atau tidak konsumsi itu, silakan. Oke, Oke, teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyakan? Sabun? Ternyata nggak cukup setengah jam, 1 jam itu Pak Mandiri. Tapi semoga saya menyampaikan dengan cepat, nanti bisa direcord lagi, bisa didengar dan dibaca lagi, diperhatikan lagi, bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang tadi awal kita bicara tentang BTM, BTP. Hari ini kita bicara tentang rekayasa pangan, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman buat perhatiannya. Kita akan mulai lagi minggu depan di pertemuan terakhir bicara tentang sifat fungsional pangan. Ya, selamat pagi. Terima kasih.